Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Pergudangan kelas 2A D3 Administrasi Logistik dengan saya Cutmalinda Rahima Serdiana, Saya Nura Aulia Dewi. Saya Askalat Tania Anisti. Di video ini kami akan membahas tentang alur proses inbound dan outbound di gudang yang berkaitan dengan Warehouse Management System atau WMS. Proses ini bertujuan untuk memastikan barang masuk dan keluar gudang secara akurat dan efisien. Selamat menyaksikan. Pada tahap awal, barang datang ke area gudang dan diserahkan kepada petugas gudang. Petugas gudang inbound menerima barang tersebut sebagai bagian dari proses barang masuk. Setelah barang diterima, petugas gudang menandatangani tanda terima barang. Petugas gudang melakukan pengecekan terhadap barang dan mencatat data barang yang masuk. Proses ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang fisik dan data penerimaan. Selanjutnya, petugas gudang inbound melakukan konfirmasi kepada petugas WMS. Setelah mendapat persetujuan, barang diperbolehkan untuk diproses ke tahap berikutnya. Petugas WMS kemudian mencatat data barang ke dalam sistem komputer. Pencatatan ini bertujuan agar barang masuk terdata secara resmi di sistem gudang. Setelah data barang disubmit di dalam sistem, maka selanjutnya dilakukan pencetakan barcode barang. Barcode yang telah dicetak tersebut kemudian diletakkan dan ditempelkan di luar barang. Setelah barcode tertempel dengan rapi, petugas kemudian menghampiri konveyor, melakukan scan barcode pada barang yang tadi telah ditempel. Kemudian, petugas dapat menghidupkan konveyor dan mengoperasikannya agar ketika petugas tersebut meletakkan barang pada konveyor, konveyor dapat membantu barang tersebut agar naik ke atas. Sehingga apabila terdapat banyak sekali barang yang harus dipindahkan, maka konveyor dapat mempermudah dan juga meminimalisir energi yang akan dikeluarkan. Setelah barang sampai di atas, maka petugas yang bertugas akan menghampiri barang tersebut dan mengambil barang tersebut untuk kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah produk diambil, petugas melakukan scan barcode untuk memperbaharui jumlah kuantiti produk di dalam sistem. Kemudian barang tersebut diletakkan ke dalam tempat penyimpanan sesuai kategorinya. Setelah scan barcode berhasil dilakukan, maka data kuantiti pada sistem akan bertambah. Ketika terdapat pesanan yang masuk, maka petugas akan mengecek pesanan tersebut dan kemudian memasukkan data-data yang diperlukan pada sistem yang meliputi nama produk, jumlah produk, nama pemesan, dan lain sebagainya. Setelah data tersebut berhasil direkam oleh sistem, maka petugas harus mencari data tersebut untuk kemudian dilakukan proses cetak data yang kemudian muncul sebagai barcode. Dan barcode tersebut kemudian diproses untuk di-scan. Setelah barcode di-scan, maka pick to light akan menyala dan petugas dapat menghampiri rak yang terdapat barang tersebut. Kemudian, petugas dapat mengambil barang tersebut dan mematikan pick to light. Kemudian, barang dibawa dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Setelah barcode di-scan dan juga barang diambil, maka status barang tersebut di dalam sistem yang awalnya ready akan berubah menjadi completed. Kemudian, barang akan diproses pada packing area. Barang masuk ke proses packing. Barang harus dikemas sesuai dengan standar packaging yang berlaku. Setelah barang selesai dikemas, barang tersebut kemudian diletakkan di atas konveyor untuk dapat diterima oleh petugas selanjutnya. Setelah barang sampai di bawah, petugas mengambil barang dari konveyor untuk kemudian diserahkan ke pihak jasa kirim. Dan demikianlah proses inbound dan outbound yang telah kami jalankan. Terima kasih.